Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baik, semoga saudara semuanya diberikan rezeki, kemuliaan, keberkahan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita kembali akan membahas masalah pelet ya. Dan untuk pembahasan malam ini kita akan membahas dan memahami soal keilmuan memasuki mimpi orang lain ya. Itu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya marilah kita sama-sama kembangkan channel ini dengan cara subscribe ya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silakan berlangganan di channel saya Spiritual Palembang ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Oke. Kalian jangan skip ya. Pahami setiap durasinya serta amalkan mantranya, lalu kalian praktekkan langsung ya. Dan saya ingatkan sekali lagi buat saudara semua yang ingin mengamalkan ilmu ini, harap kalian like, komen ya, serta bilang gobel tuh di status video ini ya. Ini penting sekali kalian lakukan agar terciptanya penerimaan ilmu dari apa yang saya upload ya, atau apa yang saya berikan kepada kalian semua. Ini sangat penting agar ada nilai adab daripada keilmuan ini sehingga mampu terserap di tubuh kalian semua. Ini kalian lakukan ya. Oke, baiklah. Kita akan mulai. Ilmu ini salah satu ilmu yang sangat baik. Bukan sekedar untuk masuk ke dalam mimpi daripada target kita, akan tetapi mempererat silaturahim. Jadi orang yang mengamalkan ilmu ini, ia akan mudah sekali dicintai oleh saudaranya, temannya, atasannya. Jadi semua orang akan menyayangi kita, akan merindukan kita ketika kita tidak ada. Ini sangat baik dipelajari. Maka dari itu kalian semua amalkan ini. Insya Allah mudah-mudahan akan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, ilmu ini tidak membutuhkan puasa. Saya sangat mendahulukan keilmuan yang tajrib tapi tidak melakukan puasa. Karena apa? Karena sesuatu hal atau ilmu yang kita pelajari bukan terletak pada puasanya, akan tetapi terletak pada aturan pakai, tata cara, serta keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu, meniatkannya untuk kebaikan serta meyakininya dengan sungguh-sungguh, hakul yakin, maka ilmu tersebut akan cepat sekali menyatu ke dalam tubuh kita. Itu ya. Jadi bukan berarti yang pakai puasa tidak reaktif, bukan. Akan tetapi ada cara-cara khusus yang seperti sering saya jelaskan sebelumnya, bahwa suatu keilmuan itu terletak pada tata cara, keyakinan, dan kesungguhan kita ya. Itu jadi yang hal utama yang harus kita pahami. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ilmu ini berpengaruh kepada teman, saudara, atau jika kita sebutkan namanya pada bait-bait tertentu, maka itu akan menyasar kepada satu target. Nah, ilmu ini jika kita baca sehabis sholat, maka orang-orang yang biasa dekat dengan kita itu akan merindukan kita. Gitu ya. Ini bagi semua orang sifatnya umum. Maka kita akan disayangi oleh bos kita, akan disayangi oleh atasan kita, akan disayangi teman,
bahkan musuh sekalian, maka musuh itu tidak akan mau mencelakakan kita walaupun mereka sudah berencana mau mencelakakan kita. Jadi ini suatu hal yang banyak sekali manfaatnya. Itu ya. Nah, ilmu ini ketika kita pakai untuk mengenai satu orang target, maka kita harus menyebut nama daripada orang ini. Kalau bisa nama lengkap, dan kalau bisa lagi tahu nama daripada bapaknya. Itu ya. Jadi hal ini mesti kita lakukan. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak tahu nama bapak daripada target kita? Maka kita kembalikan lagi kepada asal mula jadi. Ya, kita terlahir dari anak cucu Adam. Maka kita sebut nama lengkapnya binti Adam. Itu ya. Itu tata caranya ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ilmu ini menyerang target? Ilmu ini ketika kita baca dan menyasar pada target kita baca berjumlah ganjil ya seperti biasa, dan tidak lupa pula awali dengan sholawat Nabi ya. Nah, ini akan masuk ke alam mimpi daripada wanita atau target yang menjadi sasaran kita, baik wanita, baik laki-laki, sama saja. Sebab ilmu ini bisa digunakan oleh laki-laki, bisa juga digunakan untuk wanita asal muslim ya. Nah, dia akan mimpi terbayang-bayang dengan kita. Dia akan mimpi merasakan sayang dengan kita. Itu uniknya daripada ilmu ini. Jadi saya sebut ilmu ini adalah masuk ke dalam mimpi seseorang sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi kita misalnya ingin teman kita mimpi, orang yang kita sayangi mimpi, maka bacalah mantra ini menyebut nama daripada target kita itu ya. Nah, jadi sesuatu yang kita inginkan itu maka akan dirasakan oleh si target. Maka target ini hari pertama akan mimpi dengan kita jalan-jalan, mimpi hal-hal yang selalu berdekatan, bahkan mimpi hal-hal yang memang intim itu sifatnya ya. Jadi ini sesuatu hal yang baik ya. Nah, ada hal-hal lain pula yang harus kita lakukan dalam menerapkan ini. Sesuatu mantra atau keilmuan itu akan cepat sekali reaksinya jika dibaca pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini penting ya. Jadi waktu-waktu yang tepat untuk membacakan suatu keilmuan, di samping sholat asar, sholat subuh, maka lakukan di tengah malam ya, seperti yang saya bilang. Sebab di saat-saat itu dunia akan hening ya. Jadi kita lebih fokus dalam melakukan pengamalan atau pembacaan mantranya. Ini penting sekali. Nah, sifat daripada keilmuan itu adalah ketika kita membaca suatu mantra, maka gelombang elektromagnetik yang ada atau energi, unsur energi yang ada di dalam tubuh kita akan keluar bersama energi alam ya. Jadi mantra kita itu akan keluar dari tubuh kita, keluar dari tubuh dan keluar ke alam ya. Nah, di dalam alam ini, unsur-unsur alam ini itu akan menyampaikan gelombang ini kepada target kita ya. Jadi misalnya yang keluar ini 1%, maka ketika dia bertabrakan dengan alam, maka alam ini akan memantulkan energi ini ke target itu sebanyak 100 kali lipat. Maka dorongan energi ini akan cepat sekali sampai kepada target kita. Nah, itulah hukum-hukum daripada energi ini ya. Makanya kadang-kadang ketika orang lagi memikirkan sesuatu hal, ketika dia memikirkan gelombang itu keluar, disampaikan oleh energi alam itu ke target, sehingga target itu merasakan dari apa yang sedang kita rasakan. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu
lakukan pengamalan ini di tengah malam atau di sepertiga malam, itu sangat baik sekali gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan target akan lebih cepat terkena daripada apa yang kita inginkan itu. Nah, ilmu ini sesuatu yang kuat, maka orang yang mengamalkan ini itu akan disayangi oleh teman-teman dan lain sebagainya seperti yang saya bilang tadi. Maka dari itu saya berharap sekali untuk saudara-saudaraku semua untuk mempelajari ilmu ini sebagai pegangan kita, gitu ya. Nah, kurasa sampai di sini pertemuan kita kali ini. Baca, amalkan dan praktekkan apa yang saya berikan ini, insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti biasanya, mantra akan saya tulis di deskripsi, silakan kalian catat, amalkan dan praktekkan gitu ya. Dan jangan lupa pula bantu saya subscribe agar channel ini terus berkembang, aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap video saya Anda yang pertama lihat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.